Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan murid-murid Bapak yang Bapak cintai, pada kesempatan yang baik ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran hari ini mengenai profil pelajar Pancasila. Dimensinya adalah dimensi berkebinekaan. Jadi ini adalah titik poin atau dimensi yang sangat penting untuk Bapak sampaikan sebagai bekal kalian sebagai masyarakat, salah satu masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa bineka itu artinya berbeda-beda. Sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi negara kita adalah negara yang tercipta sebagai negara yang sangat majemuk, ya, plural, terdiri dari berbagai macam agama, budaya, etnis, tradisi, bahkan bahasa, dan begitu banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada di negara yang kita cintai. Tetapi perbedaan bukan untuk saling terpisah atau kemudian menjadikan dekat dengan konflik, tidak. Perbedaan kalau kemudian dijaga, dirawat, itu bisa menjadi satu hal yang sangat menguntungkan buat bangsa ini. Jadi perbedaan bukanlah hal yang negatif. Kalau kemudian dimanage sedemikian rupa, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga buat bangsa ini. Termasuk daerah Kampung Sawah, tempat di mana sekolah kita berada, ya anak-anakku sekalian. Jadi kalian sekolah di YASPI. YASPI adalah Yayasan Pendidikan Islam Fisabilillah. Kita punya rumah ibadah besar, yaitu Masjid Al-Jauhar Fisabilillah. Kemudian ada tetangga kita, cuma dibatasi tembok, kemudian satu lagi berjarak sekitar 300 meter ada gereja Servateus Katolik, ya. Kemudian ada gereja Kristen Pasundan Protestan. Jadi ini adalah 3 rumah ibadah yang berbeda agama, Islam, Kristen dengan Katolik, ya. Masyarakat sering menyebutnya sebagai segitiga emas. Saya nggak tahu kenapa kemudian ini dijuluki segitiga emas, ya mungkin emas itu berharga, ya. Jadi rumah ibadah ini sudah mewariskan sesuatu yang berharga berupa apa? Toleransi dan kerukunan di Kampung Sawah. Jadi sejak dulu memang sudah rukun, sudah toleran, ya. Ini warisan dari orang tua kita yang luar biasa. Banyak orang-orang yang datang ke Kampung Sawah untuk melihat bagaimana kerukunan dan mempelajarinya, mungkin untuk diterapkan di daerah-daerahnya. Banyak anak-anak juga lintas agama yang pernah datang ke YASPI, ya, teman-teman dari Katolik, kemudian membaur dengan pelajar YASPI juga, bermain, belajar, termasuk peka terhadap lingkungan. Jadi mereka membawa barang-barang bekas gitu, ya, dari sampah-sampah plastik dan sebagainya, kemudian didaur ulang. Itu yang disebut dengan reuse dan recycle. Ini dalam proses bermain sambil belajar, anak-anak lintas agama ada di Kampung Sawah, ya, di Gor YASPI. Mereka melakukan hal itu walaupun berbeda keyakinan. Jadi ditumbuh kembangkan toleransi dan kerukunan itu sejak usia dini. Kemudian juga ada kemah kebangsaan oleh Ormas Bhinneka Tunggal Ika, juga di daerah di wilayah YASPI waktu itu, di mana mereka anak-anak SMA, ya, pimpinan-pimpinan OSIS diundang untuk melakukan kemah bareng, dan kemudian diajarkan bagaimana mencintai negara, ya, NKRI, kemudian juga saling menyapa, berkenalan, sehingga kemudian tidak timbul sifat-sifat yang disebut dengan sifat intoleran, karena mereka membaur, bercerita dan sebagainya, termasuk diberikan masukan tentang pentingnya kerukunan dan toleransi walaupun mereka berbeda keyakinan. Itu adalah kemah kebangsaan. Itu terjadi di Kampung Sawah ini. Jadi begitu banyak kegiatan yang didesain untuk kemudian merukunkan, ya, termasuk ada TV, radio,
laporan jurnalisme damai, anak-anak kampung sawah ini anak-anak muda yang beda agama, tapi dengan aktivitas itu mereka kemudian saling menghargai satu sama lain. Jadi ini proses pembelajaran yang luar biasa ya di kampung sawah. Anak-anakku bisa mengenal kalau keluar bagaimana itu terjadi interaksi itu ya di kampung sawah ini, dan itu yang disebut dengan kebinekaan, keragaman. Walaupun kita beragam, berbeda ya, tetapi tidak menjadikan kita marah, benci ya, atau tidak mau mengenal. Justru keragaman itu kemudian bisa menyatukan kita ya di tengah perbedaan yang ada. Pada kesempatan yang lain nanti Bapak akan sampaikan tentang bagaimana sejarah kampung sawah bisa terbentuk, kerukunan dan toleransinya dari awal ya, sebagai bahan pengetahuan dan pembelajaran kita, supaya sekali lagi ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah sesama manusia untuk saling menghargai satu sama lain, walaupun kita berbeda agama, budaya, tradisi, bahkan bahasa. Terima kasih ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti, mengamalkan di kehidupan sehari-hari ya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa bersatu walaupun kita berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.